saya 2042301199. Saya dari kelas 4G. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka berdasarkan standar proses dan standar penilaian. Nah, dan langsung saja simak video penjelasan dari saya. Nah, materi yang pertama yaitu kurikulum Merdeka atau KURMA. Kurikulum merupakan pedoman penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, standar proses dan standar penilaian adalah dua komponen krusial dalam setiap kurikulum. Penting bagi pendidik untuk memahami perbedaan dan persamaan kedua standar tersebut. Nah, materi yang kedua yaitu kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 adalah kurikulum pendidikan di Indonesia yang berfokus pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Nah, kurikulum ini menekankan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara seimbang melalui proses pembelajaran yang aktif dan interaktif. Nah, dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka berdasarkan standar proses. Nah, standar proses adalah ketentuan yang mengatur pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, efisien, dan berkualitas. Standar ini cukup mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, materi yang kedua yaitu tujuan standar proses. Nah, menurut Sudjana 2005, standar proses bertujuan untuk menciptakan sistem pembelajaran yang efektif sehingga peserta didik dapat memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, materi selanjutnya yaitu standar penilaian. Nah, standar penilaian adalah ketentuan yang mengatur prinsip, teknik, prosedur, dan instrumen dalam menilai hasil belajar peserta didik secara objektif, adil, dan akuntabel. Nah, standar ini bertujuan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku serta memberikan umpan balik untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, materi selanjutnya yaitu isi standar penilaian. Nah, menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, standar penilaian mencakup beberapa aspek utama. Yang pertama itu ada prinsip penilaian sahih atau valid. Nah, yaitu berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan peserta didik. Nah, yang kedua itu objektif, yaitu tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Nah, yang ketiga itu ada adil, yaitu tidak membedakan peserta didik berdasarkan latar belakang tertentu. Nah, yang keempat yaitu terpadu, yaitu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang kelima itu terbuka, yaitu prosedur dan hasil dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Nah, yang keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu mengukur semua aspek kompetensi secara terus-menerus. Nah, yang ketujuh yaitu sistematis, yaitu dilakukan secara terencana dengan prosedur yang jelas. Nah, yang kedelapan yaitu beracuan kriteria, yaitu hasil penilaian dibandingkan dengan standar kompetensi. Dan yang kesembilan yaitu akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulan dari materi yang saya jelaskan yaitu standar proses dan standar penilaian dalam pendidikan berfungsi untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan
dan penilaian yang objektif. Standar proses mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, sementara standar penilaian menetapkan prinsip dan metode evaluasi hasil belajar secara adil dan akuntabel. Nah, keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan kompetensi peserta didik tercapai secara optimal. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri video pembelajaran pada pertemuan 6 ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.